Halo, selamat datang di channel Sang Ninja. Di video kali ini, Sang Ninja akan membahas tentang scene yang tidak bermain di MPL Season 6. Melalui jejak digital yang ada, Sang Ninja berhasil menemukan beberapa informasi. Berikut informasinya. Mau bikin video klarifikasi tentang gue gak bakal main di MPL Season 6 walaupun itu cuma sampai week kelima. Nah gini, gue udah bilang gue tuh mau proses kayak mau naikin berat badan gitu kan, mau proses. Jadi gue milih untuk rehat biar tuh gue tuh bisa berhenti ngerokok, bisa makan banyak, bisa tidur siang, bisa istirahat yang banyak lah. Dan sedangkan gue tuh kalau memang tetap masih roster utama, gue tuh kayak gimana ya, gue tuh kayak istirahat gue emang kurang banget. Jadi gue tuh kayak gak sehat lah gitu. Jadi gue milih untuk rehat. Dan juga kenapa gue main di week pertama, karena waktu itu Whisking itu selama berapa ya lama, dia sih udah seminggu kayaknya, dia tuh sibuk syuting gitu. Dia tuh sibuk syuting sampai malam, jadi kayak jarang latihan gitu, jarang main bareng ya. Jadi gue dengan senang hati gue pengen main lah, bantu mereka. Mereka nggak ngajak sih, cuman karena gue yang lihat sendiri, gue bilang gue bantu mereka aja lah, nggak apa week pertama aja sampai Whisky bisa latihan lagi. Nah jadi gue main week ke-1 aja waktu lawan Info sama Geek Fame. Nah jadi buat kalian yang bilang ngomong tentang kita Shin gak main gini ya, kalian tuh harus denger yang gue bilang tadi. Itu demi kesehatan tubuh gue, kalian tuh harus tetap dukung tim RRQ ya. Tenang aja, ini gue masih regular season kok. Gue juga bakal main lagi. Gue juga nggak mau gue juga nggak mau main kalau nggak main. Gue tuh pengen main. Jadi gue cuma rehat bentar doang, nanti gue main lagi. Bukan nanti, sebentar lagi, cuma sampai week 5 kok, nggak lama. Tetap kalian dukung tim RRQ ya. Area mid rotasi dari tim RRQ Host, mereka benar objektif banget. Guys, Itu udah dapetin 2. Gue udah pengen main guys. Dan meskipun Aura seandainya gue ini harus dimainin, free juga di area bawah. gue tuh belum dimainin gue guys. Jangan sampai nanti fansnya KN akan dapetin space. Hikmah corona supaya fokus banyak latihan. Ini guys, gue bilang, gue fokus, gue konsisten. Cuman manusia tuh butuh refreshing. Gue nggak keluar. Yang jadi patokan RRQ ketika memilih talent, sehingga bisa mendapatkan talent yang balance lah, dari exposure, dari prestasi juga tuh apa? Talent as a player, entah itu as a streamer atau apa? sama ya, attitude kali ya, Jo, yang nomor attitude 1. Iya, karena sepanjang perjalanan RRQ banyak kok kita sebenarnya dapat tawaran-tawaran sama pemain-pemain yang bagus. Atau kalau tadi kamu bilang ada streamer atau talent yang followernya banyak, yang subscribernya gede, itu banyak kita dapat tawaran kayak gitu. Tapi hanya sedikit yang akhirnya oke sama kita, karena itu tadi ada filternya gitu loh. Dan kalau misalnya kayaknya sama working culture-nya RRQ nggak cocok, saya paling nggak mau paksain. Jadi harus cocokin dulu ya. Iya, di bagian situnya. Karena kalau yang lain-lain ya kita bisa nge-grow talent kok. Kita bisa kasih exposure juga kok gitu loh. Kita punya resource-nya. Yang nggak bisa apa? Attitude daripada talent itu sendiri. Itu yang nggak bisa dirubah gitu. Skill ya kita kasih pelatih yang benar, kita kasih PR, main sehari berapa jam, berapa match, eventually akan ke arah sana gitu loh. Akan meningkat gitu loh. Berarti emang tetap paling penting attitude. Iya, kalau dari kita ya, kalau dari kita. Nah, tuh buat kalian semua yang mau masuk RRQ, kalau skill lu bagus segala macam apa, attitude lu minus, dah mending langsung mundur aja ya. Mundur. Juara ya, Jo, bicara sedikit tentang MPL Season 5 sama MPLI. Vin pun juga bilang, kita nggak jago-jago amat. Iya kan, dia sempat bilang gitu. Kita nggak jago-jago amat. Maksudnya kita saling melengkapi gitu loh. Itu bahasa yang benar, karena setiap pemain itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Bener sih. Tapi kalau dari Pak Ape ada nggak sih kayak ditanamin RRQ untuk player-playernya nih, biar
kita tuh harus kayak menjaga attitude lah atau gimana Oh lah. iya, itu iya, tapi kayaknya gini loh Jo, di RRQ sendiri itu tuh udah punya budaya, punya culture sendiri. Bahwa saya selalu bilang kayak mau sejelek-jelek apapun RRQ, saya nggak akan ngejelekin apa yang saya tahu, apalagi tentang anak-anak RRQ. Kayaknya itu udah jadi sebuah norm, udah jadi kebiasaan, udah jadi sebuah culture, budaya. Akhirnya itu udah nurun ke anak-anak yang lain. Mau mereka kayak gimana pun mereka pasti akan jaga gitu. Mereka kita ada ribut apa segala macam, itu nggak bakal pernah keluar gitu loh. Nggak akan pernah di sosmed kemana-mana. Kita beresin internal. Dan ya apa ya, proses kan juga, maksudnya nggak tiba-tiba 1 bulan saya bilang lu jangan pansas enggak caranya kayak gitu gitu loh. Lebih ke arah dari kita sendiri juga gitu. Kalau ada masalah apa, mau segede apapun, mau separah apapun, kita berusaha beresin internal ya. Kalau emang kagak bisa ya kita pisahnya baik-baik, nggak ada kayak jelek-jelekin apalah segala macam, nggak ada gitu. Semuanya masih baik-baik kan. Kita sama semua pemain kita juga fine-fine aja gitu loh. Memang kayak mungkin kita nggak cocok di sini gitu loh, kayaknya jangan dipaksain atau gimana. Oh iya, itu iya, tapi kayaknya gini loh Jo, di RRQ sendiri itu tuh udah punya budaya, punya culture sendiri. Bahwa saya selalu bilang kayak mau sejelek-jelek apapun RRQ, saya nggak akan ngejelekin apa yang saya tahu, apalagi tentang anak-anak RRQ. Kayaknya itu udah jadi sebuah norm, udah jadi kebiasaan, udah jadi sebuah culture, budaya. Akhirnya itu udah nurun ke anak-anak yang lain. Mau mereka kayak gimana pun mereka pasti akan jaga gitu. Mereka kita ada ribut apa segala macam, itu nggak bakal pernah keluar gitu loh. Nggak akan pernah di sosmed kemana-mana. Kita separah apapun kita berusaha beresin internal ya. Kalau emang kagak bisa ya kita pisahnya baik-baik. Nggak ada kayak jelek-jelekin apalah segala macam, nggak ada gitu. Semuanya masih baik-baik kan. Kita sama semua pemain kita juga fine-fine aja gitu loh. Memang kayak mungkin kita nggak cocok di sini gitu loh, kayaknya jangan dipaksain. Tapi nggak ada kayak kemana-mana ke sosmed begini sindir sono segala macam, tiba-tiba ada lambe moba gitu. Aduh kayak itu malu gitu loh, malu. Dan akhirnya semua yang masuk dalam keluarga RRQ itu tuh paham gitu loh. Itu udah jadi iya udah jadi budaya. Masuk RRQ udah begini gitu. Ada masalah ngomong ke manajemennya baik-baik, dan kita juga selalu mengutamakan fairness lah. Saya bisa bilang, gue kan baik ya menurut saya. Player juga bilang, gue kan udah sabar, gue udah kerja. Menurut lu kan ngeri ya. Akhirnya harus ada jalan tengah. Yang fair itu seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Dan selama itu yang kita pegang teguh, konflik itu bisa kita minimalisir. Saya nggak bilang RRQ tim yang nggak pernah punya konflik, nggak pernah punya masalah, enggak. Yang itu kita banyak, kalian aja yang nggak tahu gitu loh. Kita jagain karena buat nama baik RRQ dan buat nama baik si player atau talent juga. Itu sih penting banget. Itu penting. Internal lah ya, setiap masalah apapun internal. Soalnya kalau udah masuk sosmed itu ya gak enak lah. Udah kemana-mana kan. Dilihat orang juga enak. Mungkin akhirnya masalahnya biasa gitu loh. Tapi udah ke sosmed udah akhirnya kemana-mana. Itu yang kita jagain lah. Paling jarang sih kayaknya ngelihat RRQ. Terus Iya. playernya ada yang kayak apalah atau apa yang di sosmed gitu ya. Ada ya, paling ya menang, kalah. Kenapa? Berani baca orang puji kita pas kita menang. Harusnya punya nyali juga. Ketika kalah dimaki-maki ya wajar aja gitu loh, ya kan. Wajar aja kalau menurut saya. Cuman kan yang kemarin itu kan diatur ya, saya kagak suka gitu loh. Tim-tim saya masukin ini, keluarin ini, lu siapa itu? Lu siapa lu? Gitu loh. Lu siapa gitu loh. Panggil ini, panggil itu, emang siapa? Ya saham kagak gitu. Ya saham kagak dari bukan lu yang bikin juga gitu. Dimarah-marahin, panggil ini, makanya begini. Aduh, udah baca aja. Tapi jadi lucu. Akhirnya kita, kalau kita bawa ketawa ya ketawa gitu loh. Cuman ya netizennya ini Jo, netizennya belum semuanya dewasa. Belum, benar. Jadinya ke bawah Jo. Yang kayak gitu-gitu tuh harus hati-hati Jo. Yang apalagi kamu juga influencer kan. Iya. Kamu tuh maksudnya nggak kayak gitu, tapi penonton kamu ngeliatnya kayak gitu kayak seolah-olah ikut gitu. Iya. Emperor sudah merestui, ayo kita sikat gitu loh. Nah, itu bahaya loh. Penting lah sebagai influencer juga untuk emang punya tanggung jawab. Iya, tanggung Ya kan, jawabnya besar. kalau kata pamannya Spider-Man itu kan begitu. Semakin gede power, semakin besar tanggung jawabnya. Betul. Jadi nggak boleh kayak, wah gue punya fans banyak. Iya benar. Bisa datangin banyak job, banyak iklan, banyak apa. Tapi ada tanggung jawabnya juga gitu loh. Itu yang harus diperhatiin. Apalagi
fans e-sport kita kan masih banyak yang muda-muda ya Jo. Udah masih kayak komen tuh gak mikir gitu Iya. kan. Komen ya asal ngomong komen aja. Iya, saya sampai bingung nih orang kenapa bisa sampai sejahat ini ya, kejam bener gitu Mikir loh. otak lu tuh apa sih ada yang di otak lu kayak sampai bisa komen kayak gini gitu Iya, kan. kayak ini kayak wah lu sukses banget kali di sport ya, berhak ngomong kayak gini gitu loh ya. makanya sih, emang Tapi itu. keluarin aja gitu loh, kan ya kan keras. Itu sih emang mungkin menjadi PR sendiri lah buat ya kita semua lah yang emang terkait di dunia e-sports ya. Untuk Setuju, yang saya setuju, edukasi segala macam. setuju. Saya gini-gini ya udah boleh, tapi kasih coba ya. Kalau dia nggak bisa jadi pro player dalam setahun, udahan. Fair dong. Iya. Tapi orang tua support gitu loh, jangan digangguin, jangan apa ya disupport gitu loh. Banyak loh orang tua datang ke saya, anak saya mau jadi profesional player. Saya bilang ya tergantung anaknya gimana gitu. Mau masuk e-sport atau cuma mau main game. Beda loh, e-sport itu ya dia harus latihannya giat, harus bisa get along sama teammates yang lain, harus pikirin strategi, dengerin coach, harus disiplin. Benar-benar. Harus evaluasi permainannya dia sendiri, harus jaga mental, jaga fisik. Dia siap gak? Atau cuman pengen main game 10 jam sehari tanpa diganggu. Gitu loh. Nah itu yang saya bilang, akhirnya udah boleh jadi pemain e-sport. Ya udah coba aja ikut kompetisi. Sampai berapa lama Pak, saya harus ikut kompetisi sampai berapa lama? Ya udah kasih aja time limit. Tentuin diri sendiri. Bisa gak kasih deadline dong? Belajar komit. Oke, setahun deh. Atau mau 2 tahun ya silakan. It's your choice kan. It's your life. It's your time. Gak masalah. Gak ada formula. Bravo IPF. Ini menarik nih. Kenapa tim RRQ itu pemainnya kayak tertutup banget, Pak? Apa itu peraturan tim RRQ? Nah, tertutup ya? Mungkin mereka melihatnya kayak gitu. Kalau aku sih kayak kenal kan, ya, mereka friendly dan terbuka aja sih. Terbuka aja. Maksudnya story ya lagi konyol ya konyol aja juga sih. Tertutup. Mungkin gini kali ya. Mungkin mereka juga punya punya prinsip yang sama dengan tim RRQ. Maksudnya ya yang mereka expose, yang mereka buka hanya kehidupan yang profesionalnya aja. Iya. Mungkin mereka ada private life yang mereka nggak mau share, itu kan hak mereka gitu loh. Ada beberapa yang share gitu loh, yang lagi pacaran di storyin ya silahkan gitu loh. Selama ada nggak melanggar aturan dan norma-norma ya sosial yang berlaku dan aturan RRQ ya nggak masalah juga. Jadi kalau dibilang tertutup nggak juga sih. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga gitu loh. Lemon kalau lagi pergi ya story aja ya kan. Mungkin emang ya itu balik lagi ke personal mereka masing-masing. Personal gitu mereka kan. masing-masing. Ada beberapa yang kayak Deki kan baru-baru sekarang doang kebuka kan. Iya. Sebelumnya benar-benar tertutup kan. Story juga kagak ada, post juga nggak ada gitu loh. Jadi beda-beda orang lah, beda-beda orang. Benar-benar. Masing-masing ke. Nanti dari RRQ-nya nggak ada lah kayak. Enggak lu ada. harus nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kalau ngepotong gaji lu. Nggak ada gitu ya. Oke. Nggak ada. Next question dari Andrian Chris. Yes. Pak, pertama kali ketemu Lemon gimana perasaannya? Nah. Ada catering semua segala macam. Kita dulu kan latihan bayar sendiri. Bayar sendiri. Bayar giling sendiri. Giling Makan sendiri, sendiri. iya, Ongkos lagi. Disponsorin sama yang punya warnetnya udah seneng gitu. Iya. Wih, main gratis. Main gratis. Ya. Tapi jauh banget gitu loh. Sama Beda, sekarang jauh beda banget. Bener sih. Sekarang kayak misalnya udah masuk tim e-sport, ada yang udah provide handphone lah. Oh iya benar, itu juga Udah kita kayak dikasih GH ya. dikasih gaya udah enak banget, sih. udah Dan enak banget. sistemnya Udah juga udah pelatih, streaming PC ada segala macam betul. sih. Maka anak-anak dulu bilang anak-anak sekarang lebih manja katanya. Iya. Anak-anak pro player dulu bilang dulu kita tetap try hard, tetap work hard, Benar. gitu lebih disiplin. Emang benar sih, emang benar. Itu emang benar, itu diakuin. Jadi kelatih juga kan mentalnya dari situ kan. Betul. Kalau sekarang kan mungkin banyak lah yang kayak player-player baru minta ini minta itu, Betul. nggak dipenuhi nanti gimana? Iya. Padahal belum tahu aja dulu e-sport kayak gimana ya. Iya, dia nggak ada pada saat zaman e-sport itu masih Iya. bener-bener niche banget, masih kecil banget, masih bentuknya komunitas. Itu struggling, komunitasnya berjuang, tapi solid gitu loh Jo. Solid, pertemanannya juga solid. Jauh sebelum MPL season 6 mulai, gue udah bilang jauh, udah jauh, pokoknya udah bilang jauh. Dan di week pertama itu gue niatnya bantu tim gue, waktu itu Albert kan masih di MPL dan sibuk GTV-nya, jadi gue bantu. Dan pas gue udah nggak main kan, udah rehat.
Terus energi listrik dan si teman-teman gua itu chat gua apes lah apalah dan gua juga kan sebagai timnya sebagai yang masih termasuk roster. Gua bilang ya udah gua nanti main di week 5 kalau boleh. Ya si teman gua itu dalam tim itu bilang bebas aja kalau main. Nah pas udah mau jalan week 5, nah dan dibilang gua itulah pokoknya gua udah bilang dari jauh-jauh hari pokoknya gua tuh bukan seenaknya ya, gua bukan seenaknya mau nggak main tuh bukan seenaknya. Gua udah bilang dari jauh hari. Sebenarnya ini sih nggak ada masalah ya sebenarnya, cuman kaliannya aja yang bikin masalah. Dalam pokoknya gitu. Ya cuman biar kalian juga tahu mungkin, tapi nggak apa-apa. Gua terima dengan senang hati. Gua nggak dendam, gua nggak apa, cuman ya saat ini ya gua sakit hati lah saat ini. Soalnya gua nggak pernah mau gitu-gitu ke mereka atau ke siapapun atau ke fans atau ke siapa, gua nggak pernah. Dan sekarang lagi ya begitulah. Alasan Pak Ape marah itu mungkin karena banyak netizen mungkin yang spam ke Pak Ape, makanya itu Pak Ape marah. Lemon aja gak pernah rehat. Lemon gua ya gua beda. Yang penting gua rehat itu gak mendadak, gak sesuka hati, gak apa. Gua bilang itu pas udah juara. Wajar lah Bray, udah juara kita apa salahnya kita ambil rehat. Karena kita rehat kan bukan berarti kita pensiun, bukan berarti kita keluar, pasti kan main lagi. Tapi ya udah. Live stream atas persetujuan gua nggak setuju. Gua awalnya gua nggak setuju live stream, gua nggak setuju. Cuma itu emang diharuskan, gua nggak setuju. Biar kalian mau nanya ke Pak Ape, kalian nanya aja. Ya lu pada cuman bisa ngomong doang, live stream bisa DGA. Lu belum ngerasain aja jadi pro player plus live stream banyak. Lu belum ngerasain aja. Nanti kok udah lu ngerasain, udah lu pasti udah capek, udah pusing kerja lu tuh non stop, no lab. Lu ngerti no lab nggak? Lu pasti no lab. Kerjaan gua aja ya gini, cuma kerjaan gua live stream, tidur, bangun, live stream, tidur, live stream, gitu-gitu aja tiap hari. Tapi kami kan kecewa bro lo nggak main ya. Nah, kecewa sih gua juga sih nggak nyangka gua tiba-tiba main. Gua matiin lagu udah bentar. Ini gua jelasin ke kalian ya. Wahai 3.000 orang, kalian dengar gua bilang. Tahan emosi. Sebelum MPL 6 mulai, jauh sebelum MPL 6 mulai, gua udah bilang gua mau rehat dulu anjing. Tahan emosi. Terus gua disuruh bantuin main. Giliran gua main jadi gini kan kontol. Main. Kalian. Tahan emosi. Gua udah bilang, gua dari jauh sebelum MPL 6 mulai, gua udah bilang, gua mau rehat dulu. Gua nggak salah ngomong gua. Gila bego, betul gila bego kan. Tahan emosi. Giliran gua udah bantu, giliran gua mau main, malah gua yang disalahin. Cing. Kedok, tahan emosi anjing.